Pernah nggak kamu merasa satu artis tiba-tiba jarang muncul iklan, tapi justru makin sering diperbincangkan? Bukan karena sepi job, tapi karena geraknya makin rapi dan tertutup. Nah, itulah yang lagi terjadi pada April. Belakangan, publik mulai curiga, ini bukan endorse biasa. Ada sesuatu yang lebih besar, lebih serius, dan dilakukan secara diam-diam. Kontrak dengan brand besar mulai tercium, bukan dari pengumuman resmi, tapi dari detail kecil yang sulit diabaikan. Sebelum kita bongkar ceritanya satu persatu, pastikan kamu like, share, dan subscribe channel ini supaya nggak ketinggalan update paling panas seputar perjalanan April dan dunia hiburan Indonesia. Cerita ini tidak dimulai dari pernyataan resmi atau konferensi pers, justru bermula dari pengamatan sederhana para netizen yang merasa ada yang berubah dari April. Jika dulu April cukup sering terlihat menerima berbagai endorse, belakangan namanya justru jarang muncul di promosi yang terlalu ramai. Namun anehnya, popularitasnya tidak menurun. Bahkan engagementnya justru terlihat stabil bahkan meningkat. Ini memunculkan pertanyaan, kemana April sebenarnya melangkah? Publik mulai menyadari bahwa setiap kemunculan April kini terasa lebih terkurasi. Ia hanya terlihat bersama brand tertentu dengan visual yang rapi dan pesan yang konsisten. Tidak ada kesan coba-coba atau asal terima. Dari sinilah muncul dugaan awal bahwa April mungkin sudah berada di bawah kontrak khusus. Dugaan ini diperkuat oleh sikap April yang semakin hati-hati dalam berbicara soal kerjasama. Ia tidak pernah menyebut nama brand secara terang-terangan, tapi juga tidak membantah ketika ditanya soal kesibukan di luar panggung. Semua ini terasa seperti strategi yang sengaja dijaga rapat. Publik pun mulai menyusun cerita sendiri, menghubungkan satu potongan dengan potongan lainnya. Jika diperhatikan lebih dalam, perubahan pola endorse April sangat terasa. Ia tidak lagi muncul di berbagai produk dengan kategori yang sama secara bersamaan. Tidak ada tumpang tindih brand, tidak ada promosi yang terkesan tabrakan. Ini bukan pola endorse artis baru, melainkan pola artis yang sudah terikat kontrak eksklusif. Netizen yang paham dunia marketing langsung menangkap sinyal ini. Dalam industri brand, eksklusivitas adalah kunci. Dan eksklusivitas biasanya dibayar mahal. April terlihat hanya berinteraksi dengan satu jenis brand dalam satu periode tertentu. Bahkan unggahan yang terkesan personal pun tetap menjaga estetika yang selaras. Ini jarang terjadi jika tidak ada arahan profesional. Publik mulai bertanya-tanya, siapa yang mengatur semua ini? Apakah April kini berada di bawah manajemen brand besar atau justru sudah menandatangani kontrak jangka panjang? Semua tanda mengarah ke satu kesimpulan. Ini bukan kerjasama biasa. Kecurigaan publik semakin kuat ketika detail-detail kecil mulai disorot. Mulai dari wardrobe April yang terlihat konsisten, ton warna unggahan yang seragam, hingga caption yang terasa lebih brand-friendly. Bahkan cara April menyebut produk pun tidak pernah terlalu eksplisit. Ini ciri khas kontrak besar, di mana citra artis dijaga jangka panjang, bukan sekedar satu kali promosi. Netizen juga menyoroti waktu unggahan yang teratur, seolah mengikuti jadwal kampanye. Tidak ada posting mendadak, tidak ada promosi spontan, semua terasa direncanakan. Hal ini membuat publik yakin bahwa April kini tidak lagi bergerak sendirian. Ada tim, ada strategi, dan ada kesepakatan besar di balik layar. Detail-detail ini mungkin terlihat sepele, tapi bagi mereka yang paham industri, ini adalah tanda yang sangat jelas. Perbedaan antara endorse dan kontrak besar terletak pada komitmen. Endorse biasanya cepat, instan, dan berulang dengan banyak brand. Sementara kerjasama besar bersifat eksklusif dan berjangka. Dalam kasus April, semua tanda mengarah ke opsi kedua. Ia tidak lagi terlihat bebas mempromosikan banyak produk, justru terlihat selektif dan konsisten. Ini menandakan adanya kesepakatan yang mengikat. Publik mulai menyadari bahwa April mungkin sedang mempersiapkan fase baru dalam kariernya, bukan hanya sebagai penyanyi, tapi juga sebagai wajah brand. Kerjasama seperti ini biasanya tidak diumumkan di awal, karena brand ingin membangun cerita secara perlahan. Dan April tampaknya menjalani peran ini dengan sangat rapi. Begitu isu ini menyebar, reaksi netizen pun beragam. Ada yang kagum, ada yang kaget, dan ada juga yang merasa bangga. Banyak yang menilai bahwa April akhirnya sampai di tahap yang selama ini diimpikan banyak artis. Kolom komentar dipenuhi spekulasi soal nilai kontrak, durasi kerjasama, hingga brand apa yang berada di balik layar. Namun menariknya, reaksi ini cenderung positif. Publik melihat ini sebagai hasil kerja keras, bukan sensasi.
April dianggap pantas mendapatkan kepercayaan brand besar karena sikap dan konsistensinya selama ini. Reaksi ini menunjukkan bahwa citra April di mata publik cukup kuat dan bersih. Di tengah semua spekulasi, April memilih diam. Tidak ada klarifikasi, tidak ada pamer, dan tidak ada pembenaran. Sikap ini justru memperkuat dugaan adanya kontrak besar. Dalam dunia brand, kerahasiaan adalah bagian dari strategi. April terlihat memahami hal ini dengan baik. Ia tetap fokus pada karya dan penampilan tanpa terjebak dalam euforia. Sikap tenang ini membuat publik semakin yakin bahwa apa yang terjadi bukan sekadar rumor. April terlihat dewasa dalam menyikapi perhatian yang datang. Ia tidak memanfaatkan isu ini untuk menaikkan sensasi, justru membiarkannya tumbuh secara alami. Isu kontrak besar ini secara langsung berdampak pada citra April. Ia mulai dipandang sebagai artis yang naik kelas. Tidak lagi hanya berbicara soal panggung, tapi juga soal nilai komersial. Banyak yang menilai bahwa tarif endorse April kemungkinan besar sudah naik signifikan. Hal ini membuat posisinya di industri semakin kuat. April tidak hanya dikenal karena suara, tetapi juga karena brand value. Dampak ini terasa tanpa perlu diumumkan secara resmi, karena publik sudah membaca tandanya sendiri. Brand besar tidak sembarangan memilih wajah. Mereka mencari konsistensi, karakter, dan kepercayaan publik. April dinilai memenuhi semua kriteria tersebut. Ia punya citra positif, minim kontroversi, dan basis penggemar yang loyal. Selain itu, April juga terlihat fleksibel dan mudah diarahkan. Ini adalah kombinasi ideal bagi brand yang ingin membangun kampanye jangka panjang. Tidak heran jika akhirnya brand besar berani mengikat April secara eksklusif. Kontrak besar bukan hanya soal uang, tapi juga soal arah karir. Jika dugaan ini benar, maka April sedang melangkah ke fase yang lebih matang. Ia tidak lagi hanya mengejar popularitas, tetapi membangun fondasi jangka panjang. Kerjasama dengan brand besar membuka peluang lain, mulai dari proyek eksklusif hingga ekspansi ke ranah yang lebih luas. Publik pun mulai melihat April sebagai figur yang punya masa depan panjang di industri hiburan. Cerita ini terus hidup karena dibangun dari observasi nyata, bukan klaim sepihak. Publik merasa dilibatkan dalam proses membaca tanda-tanda yang muncul. Tidak ada drama, tidak ada konflik, tapi justru itulah yang membuatnya menarik. April menjadi contoh bagaimana karir bisa naik secara elegan tanpa harus ribut. Selama April menjaga konsistensi ini, cerita tentang kontrak diam-diam ini akan terus menjadi bagian dari narasi perjalanannya. Itulah cerita lengkap di balik dugaan kontrak diam-diam April dengan brand besar yang bukan sekadar endorse biasa. Terlepas dari benar atau tidaknya detail kontraknya, satu hal yang jelas, April sedang melangkah ke level yang lebih tinggi dengan cara yang rapi dan tenang. Terima kasih sudah menonton. Temukan video menarik lainnya di playlist channel kami.